Ustadz Adi Hidayat, beliau mampu menyebutkan halaman sekian, juz sekian, ayat sekian, surat itu paling atas pojok, paling atas bawah, kiri kanan, ya mampu. Kenapa? Karena beliau menghafal satu Quran. Jadi kalau banyak Al-Quran, tentu posisinya berbeda. Bukan ayatnya yang berbeda, tetapi posisi. Cara menghafal Al-Quran, ada yang disebut dengan istilah tikrar, yang mana menghafal Al-Quran dengan berulang-ulang. Kalau umpamanya ayatnya pendek, maka per ayat dibaca minimal 3 kali. Kalau andaikan ayatnya panjang, maka diulang bacaannya tersebut minimal 5 atau 7 kali. Umpamanya surat pendek, kita baca 3 kali. Contoh, wadduha, wadduha, wadduha. Setelah hafal ayat pertama, berikutnya ayat kedua. Wallaili idza saja, wallaili idza saja, wallaili idza saja. Kemudian kita ulang dari ayat pertama sampai ayat kedua sebanyak 3 kali. Wadduha, wallaili idza saja, wadduha, wallaili idza saja, wadduha, wallaili idza saja. Berikut kita lanjutkan kepada ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Kita ulang dari awal sebanyak 3 kali minimal. Wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Begitulah ulangan dari menghafal ayat yang pendek. Kalau seandainya ayatnya panjang, minimal kita ulang sebanyak 5 kali. Contoh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Berikut kita ulang dari ayat 1 sampai ayat kedua sebanyak minimal 5 kali. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kita ulang sebanyak 5 kali minimal. Kalau kita baca demikian, insyaallah hafal dan nempel di kepala. Tapi kalau kita baca dari awal ayat sampai habis atau sampai 10 ayat umpamanya, sekarang dapat, besok lupa lagi. Nah, itulah triknya. Kalau kita baca berkali-kali, insya Allah akan nempel di otak. Itulah tata cara menghafal. Sedangkan metode menghafal, yang pertama bisa metode menghafalnya dengan cara talqin, yaitu seorang guru membacakan sebuah ayat, lalu seorang murid mendengarkan dan mengulang. Metode ini bisa digunakan kepada murid PAUD, murid TK, atau kepada murid yang di tingkat SD yang belum bisa membaca Al-Quran atau hanya baru belajar Iqra. Dengan begitu seorang guru dapat membacakan lalu sang murid mendengarkan dan mengulang. Contohnya surat Ad-Duha tadi. Seorang guru membacakan ayat lalu seorang murid mengulang bacaan tersebut minimal 3 kali. Misalkan guru membaca wadduha, lalu sang murid membaca 3 kali. Wadduha, wadduha, wadduha. Lalu sang guru melanjutkan ayat kedua. Wallaili idza saja. Sang murid mengulangnya sebanyak 3 kali. Wallaili idza saja, wallaili idza saja, wallaili idza saja. Sang guru mengulang ayat pertama sampai ayat kedua. Wadduha, wallaili idza saja. Sang murid mengulang pula dari ayat pertama dan ayat kedua. Wadduha, wallaili idza saja, wadduha, wallaili idza saja, wadduha, wallaili idza saja, wadduha, wallaili idza saja. Nah, yang kedua disebut dengan metode tasmi', yaitu seorang guru mendengarkan hafalan dari seorang murid. Nah,
metode ini bagi murid yang sudah bisa membaca Al-Quran tentunya, dan juga kepada SD, tingkat SMP, tingkat SMA, dan seterusnya. Misalkan seorang murid sudah menghafal surat Ad-Duha beberapa ayat, lalu dia setor hafalan tersebut kepada guru, lalu guru mendengarkan hafalannya tersebut. Kemudian jika ada salah ataupun keliru diperbaiki oleh seorang guru. Itu namanya disebut dengan metode tasmiyah. Yang ketiga disebut dengan metode tafahum, yaitu metode menghafal dengan cara memahami arti dari ayat. Kalau metode ini hanya mampu dilakukan oleh seorang murid yang betul-betul fasih dengan Al-Quran dan paham betul dengan Al-Quran. Umpamanya kepada tingkat SMA atau tingkat perkuliahan. Intinya kepada yang remaja. Umpamanya seorang murid menghafal surah Al-Lail. Ayat pertama menjelaskan tentang suatu malam yang menutupi cahaya siang hari. Ayatnya wal-laili idza yaghsha. Ayat kedua menceritakan tentang siang yang terang benderang. Ayatnya wan nahari idza tajalla, dan berikutnya. Jadi itulah 3 metode. Yang pertama tadi metode talqin, seorang guru membacakan sebuah ayat lalu murid mengulang sebanyak berapa kali, minimal 3 kali, dan seterusnya. Kemudian metode tasmiyah, seorang murid yang menghafal Al-Quran lalu yang menyetorkan hafalan tersebut kepada guru. Jadi metode yang kedua ini gurulah yang menyimak. Metode yang ketiga disebut dengan metode tafahum, yaitu dengan cara memahami terjemahan dari sebuah ayat yang ia hafal tersebut. Nah, setelah menghafal Al-Quran, seorang murid harus berupaya untuk menjaga hafalannya tersebut. Dalam artian, ia harus melakukan murojaah. Murojaah itu adalah mengulang-ulang hafalan. Bisa dengan cara ia mengulang sendiri, bisa pula dengan cara ia mengulang dengan mendengarkan qori yang terbaik, dengan harapan seandainya hafalan sebelumnya ada makhrajalnya yang kurang, ataupun sifatul huruf yang kurang tepat, ataupun tajwidnya yang kurang baik, bahkan mungkin tanda wakaf atau berhentinya kurang tepat, maka dengan mendengarkan qori terbaik tersebut, seorang santri bisa memperbaiki bacaannya tersebut. Disarankan kepada siswa yang menghafal Al-Quran tidak mengganti-ganti Al-Quran yang ia hafal. Tujuannya kita melakukan tersebut agar ketika kita melakukan murojaah, kita tidak sulit mengingat hafalan. Ayat ini letaknya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atas atau bawah, halaman sekian, juz sekian. Nah, seperti yang kita lihat bagaimana hafalannya Ustadz Adi Hidayat, beliau mampu menyebutkan halaman sekian, juz sekian, ayat sekian, surat itu paling atas pojok, paling atas bawah, kiri, kanan. Ya mampu. Kenapa? Karena beliau menghafal satu Quran. Jadi kalau banyak Al-Quran, tentu posisinya berbeda. Bukan ayatnya yang berbeda, tetapi posisi. Kalau umpamanya sekarang kita menghafal Quran yang terjemah, besok kita menghafal dengan Al-Quran yang tidak terjemah. Itu ayat yang kita hafal kemarin melalui surat terjemah berbeda letaknya dengan ayat tersebut yang kita gunakan dengan Al-Quran yang tidak terjemah. Atau umpamanya kemarin kita menghafal dengan Al-Quran yang menengah, besoknya kita menggunakan Al-Quran yang besar. Nah, ayat yang kita hafal kemarin letaknya berbeda dengan Al-Quran yang kita gunakan yang sekarang yang Al-Quran besar. Maka dari itu lebih baik seorang hafiz wal hafizah itu tidak mengganti-ganti Al-Quran untuk hafalannya. Tujuannya apa? Agar membantu memperkuat ingatan ketika murojaah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salam Ranah Minang. Salam